Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa bihi sareng Gusti Allah nasta'inu mungkin pitulungan bisa daya ala umuri dunya karena pirang-pirang perkara dunia waddin perkara Syekh Hadrami nyebutkan gitu di syarahan bu Syekh Nawawi wa bihi la bi ghairihi wa bihi sareng ka Gusti Allah kul la bi ghairihi henteu selain Allah. Ini tegaskan kita tidak meminta kepada selain Allah. Nasta'inu nyungkeun pitulung abdi sadaya. Nasta'inu ay natlubul ma'unah. Natlubu neangan sakami al-ma'unata karena pertolongan. Fataqdimul jar wal majrur di harapkeun wa bihina sebelum nasta'inu bihi. Jadi kita nasta'inu bihi tapi diheulakeun wa bihi nasta'inu yali ifadatul ikhtisas untuk memfaedahkan kekhususan. Artinya dalam sisi bahasa Arab itu punya penekanan tertentu, punya balaghah tersendiri kalau mengedepankan jar majrur. Banyak di bahasa Indonesia juga metafora yang diungkapkan untuk penekanan terhadap sesuatu. Misalkan aku cinta kepadamu itu biasa, tapi ketika diucapkan kepadamu aku cinta itu punya makna tersendiri. Aku cinta kepadamu itu biasa, tapi kepadamu aku cinta kan artinya menimbulkan wah hanya kepadamu gitu, artinya ikhtisas. Tapi ada nggak yang ngomong kepadamu aku cinta? Jarang, karena orang itu pun tidak punya rasa seni. Ya kebanyakan aku cinta kepadamu, I love you. Makanya jadi love you I. Love you I. Artinya dalam bahasa Inggris pun punya tata bahasa tersendiri. Ala umur dunia karena pirang-pirang perkara dunia wadini karena pirang-pirang perkara agama. Umur dunia wadin ay umur dunia wa umur din. Kita meminta kepada Allah itu urusan naon? Urusan dunia jadi urusan agama. Kenapa? Umur dunia wal akhirah gitu. Artinya wadin itu ya maksudnya kepada akhirat. Ad-din yatlaqud-din lughatan ala ma'anin katsira. Ad-din lughatan ala ma'anin katsira karena beberapa makna yang banyak. Minha tinasabbalina makna ad-din at-ta'ah wal ibadah wal jaza wal hisab. Secara bahasa din itu adalah at-ta'ah sebagai bentuk ketaatan, ibadah sebagai bentuk ibadah, wal jaza sebagai bentuk ganjaran, wal hisab sebagai bentuk perhitungan. Sebetulnya kata din dengan dain itu sama. Itu di Jabar Jerman dinun dan dainun ini ada dinamakan agama, dainun dinamakan utang. Apa sebetulnya
filosofinya kata itu sama dalam penulisan, tapi berbeda makna dalam ketika penyebutannya berbeda. Din, dain. Karena din itu sebetulnya keterikatan, apalagi dain. Dan itu ada kewajiban, ada hak. Si penghutang itu wajib membayar, si yang dihutangi berhak mendapatkan bayaran tersebut. Misalkan saya pinjam hutang ke Hilmi 1 juta, jadi kewajiban saya membayar hutang, hak Hilmi untuk dibayarkan hutangnya. Itu ada kewajiban. Nah, begitupun di dalam agama. Agama itu menyangkut hak dan kewajiban. Apa hak makhluk, apa kewajiban makhluk, apa hak khalik, apa kewajiban khalik. Kewajiban khalik apa? Ya, menanggung segala urusan orang. Menciptakan orang berarti Al-Khaliq sudah tahu. Allah pencipta itu menciptakan orang itu sudah tahu dengan resikonya. Karena Allah nggak tahu dengan resikonya. Artinya resiko orang susah, resiko orang senang, dan sebagainya itu sudah dalam pengetahuan Allah. Apa kewajiban makhluk? Ibadah. Ibadah kepada Allah. Nah, saya ingin menerangkan dalam masalah ad-dain. Dain itu kalau dibuka permasalahan ini ngajinya babul pinjol. Hari ini bab tentang pinjol. Karena rentan bagi Anda sebagai generasi muda yang setiap harinya itu kurang lebih dari 4 jam minimal Anda itu 4 jam megang HP. Ukurannya, Anda sendiri minimal kita itu pegang HP sehari berapa? 4 jam. Mengalahkan waktu sholat, iya, SLE waktu sholat. Mengalahkan waktu wiridan, SLE waktu wiridan. 4 jam itu survei yang dilakukan Ridwan Kamil mengenai pemegang HP di Jawa Barat itu setidaknya orang dewasa itu 4 jam sehari megang HP. Entah itu HP digunakan atau HP itu ceklen. Artinya 4 jam dia bermuamalah dengan HP. Nah, salah satu kemajuan sekarang zaman adalah masalah pinjaman online. Ada yang pernah nyoba? Ada yang pernah nyoba pinjaman online? Itu bayangkan Anda, seumuran Anda pinjam duit ke orang tua dalam jumlah misalkan 2 juta. Nginjemna 2 juta diceramahna 3 poe. Jom naon? Kepentingan naon? Wah. Itu padahal orang tua kita hanya pinjam. Bukan minta uang sebagai kewajiban orang tua, tapi kita pinjam. Entah itu buat modal dan sebagainya. Apalagi pinjam sama saudara, belum tentu kita dipercaya. Pasti saudara itu mengonfirmasi kepada orang tua, di sini dia pinjam duit yang maunya. Pasti si Mang atau si Bibi itu konfirmasi kepada orang tua Anda untuk apa pinjam uang tersebut. Nah, sehingga pinjol itu iklannya sekarang setiap Anda nonton YouTube atau nonton Facebook atau Instagram itu selalu ada iklan pinjol. Ada kami, ada kita. Apa? Nah, ketika Bapak melakukan pendampingan di Bandung, bukan di sini, karena teman Bapak itu masuk kepada Satgas Anti Rentenir. Jadi salah satu tugasnya menengahi masalah orang yang pinjol itu. Jadi pinjol itu ketika kita mulai masuk langsung ditanya apakah Anda, ya pertama data umum
data sesuai dengan KTP. Kemudian setelah itu diklik lagi, apakah Anda akan memberikan kewenangan bagi provider pinjol tersebut mengakses nama di telepon Anda? No, mau jalan. Pinjol itu berarti di situ aja, artinya tidak terakses. Ketika kita yes, berarti semua nomor telepon yang Anda miliki sudah disadap oleh pinjol tersebut. Kemudian apakah media, foto dan sebagainya bisa diakses oleh pinjol? Kita no, nggak jalan lagi. Ketika yes, ya sudah. Kemudian tanpa basa-basi, asal Anda punya nomor rekening, maka satu hari ataupun dikurang dari 24 jam pinjaman Anda sudah di-approve oleh pinjol tersebut. Nah, 1 juta ya kayak renten juga turun nama 800, 100.000 uang administrasi dan sebagainya. Pembayaran Anda minta 6 bulan, berarti 1 juta pokoknya aja itu berapa? 100.000 per bulannya kira-kira di 6 bulan kan kurang lebih berapa? 150.000 kan? Sisanya 150.000 dan 1 juta 100 naskah coklat berarti 150.000 per bulan. Tapi ternyata nggak 150.000, jadi menjadi 200. Nah, 200 kali genap berarti 1.200.000. Itu paling rendah, dan pinjol itu selalu lebih tinggi, Itu mungkin sebulan bisa 2,5. Sebulan 2,5 berarti 2,5 kali genap 1,5 juta. Jadi itu dalam waktu 6 bulan. Keterlambatan akan dihitung. Ya, kita tinggal konversikan saja kalau Anda pinjamnya 1 juta tadi. Tapi kalau Anda pinjamnya 10 juta akan terasa, karena sebulannya menjadi 2,5 juta. Akan terasa. Keterlambatan dihitung menjadi bunga dan berbunga. Nah, ketika Anda terlambat 1 hari, paling cuma WA. 3 hari telepon, ibu maaf sudah terlambat untuk pembayaran. Oke. Seminggu, nah udah lagi mohon maaf ibu, nomor ibu sudah, nomor rekan-rekan dan semua kontak ibu kan sudah tersave. Kami akan beritahukan kepada orang-orang tertentu. Apakah ini orangnya itu dikirim juga ada bebaturan nanti Allah siap. Kita orang TEA atau dibedakan ke pihak pinjol kepada teman-teman yang di dalam konbu kurang gitu. Di dalam handphone orang kan ada nama saudara-saudara kita, ada orang tua, ada saudara, ada teman dan sebagainya. Orangnya diacak itu disebarkan. Sebulan, 2 minggu benar disebarkan tes. Namanya Fitriani ini punya utang gini-gini, keterlambatan pinjol dan sebagainya. Udah malu kita, udah diketahui, semakin beban mental ini. Sebulan, entah kenapa kita pernah punya foto jeung babaturan ke gegeloan gitu. Entah kenapa kita punya foto, mungkin kalau cewek yang gak berjilbab, kalau cowok kudu jeung awewe anu lain muhrimna gitu. Akhirnya mulai disebarkan foto-foto itu. Itulah tekanan-tekanan pinjol. Artinya Bapak terido lamun barudak WH terikat dengan pinjol. Tuh Pak gampang. Nggak usah leungitkeun nomor handphone didatakan eta diudah. Leungitkeun nomor handphone diudahkan. Karena kan sekarang nomor KTP, nomor itu kan udah valid, sekarang udah terdeteksi oleh semua orang. Dalam posisi Anda hari itu apa meminjam pinjol pakai nomor Anda, ame tekanyawan ente lamun misalkan ponpukna kurang daripada 30 orang mau diberi pinjol, ponpuknya harus lebih daripada 100 orang baru di approve itu pinjaman. Nah,
ternyata kasus-kasus yang Bapak tangani ini cukup berat. Salah satunya ada seorang kepala rumah tangga, dia pinjamannya sih nggak banyak, 10 juta, tetapi dia dari 20 pinjol, nggak tanggung-tanggung dari 20 pinjol. Artinya dia gali lubang tutup lubang. Misalkan bulan sekarang, aduh jangan bayar, dia ada kami, kata dia ada dia, orang minjem dari ada dia, kita ada dia, terus ada dia, cangkem bayar di bulan harap, kita pinjam lagi, dia ada mereka, kita pinjam, arti gali lubang tutup sampai menjadi 20 pinjol. Itu gimana ceritanya? Dan itu menjadi hal yang biasa sekali di kalangan orang-orang yang memegang handphone, karena dianggapnya keberkahan handphone itu memungkinkan orang pinjam tanpa rasa malu. Memang di awal tanpa rasa malu, tekudu orang diingselkan, tekudu orang ngajual proposal pinjam dan sebagainya, tapi setelah itu Anda dipenuhi rasa malu. Bahkan 2 bulan kemarin peristiwa bunuh diri yang orang Bekasi karena hutangnya 17 juta. Karena dia udah malu, beritanya sudah disebarkan kepada keluarganya, kepada keluarga istrinya, kemudian dia tidak sanggup bayar, cuma 17 juta sampai dia bunuh. Auzubillah min dzalik. Inilah budaya riba dalam bahasa modern, pinjol, pinjaman online yang membuat Anda menjadi siksaan moral yang luar biasa. Ya kita sudah tahu riba teh haram. Riba itu seperti meminum khamar, riba itu bahkan dosanya lebih dari peminum khamar. Tapi ya karena kebutuhan. Kamu mau kebutuhan pemajikan, kamu mau kebutuhan sekolah malah, itu luar biasa. Sekali lagi, tolong ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Berbuatlah baik, saling menolonglah dalam kebaikan, dan kita memberi mendingan sesama kita. Cuma di alumni sendiri ini ada masalah sebetulnya. Kadang-kadang tidak nyampe masalahnya ke Bapak, tapi Bapak juga merupakan alumni. Bapak juga alumni dari sebuah pesantren. Biasanya 5 tahun setelah alumni baru pinjam itu ada, karena ada orang yang sudah berkeluarga dan sebagainya, minjem ke bawah turana. Itu hal yang wajar, pinjam antar teman atau antar sesama. Nah, sebetulnya nggak gede sih, minjemnya 300.000, 200.000, nggak besar untuk ukuran kita. Artinya 300.000 masih bisa diusahakan lah. Tetapi kadang-kadang teman itu nggak bayar jadinya. Akhirnya capek dipinjemin. Coba nagih-nagih, kenapa ya? Jadi capek murah akhirnya. Awalnya dia melas-melas minjem kepada kita, akhirnya jadi capek gitu kita yang nagih-nagih dan sebagainya. Nah, kadang-kadang mengetes pertemanan pun begitu. Orang boleh lah dicap ustaz, dicap kiai, dicap manajer, dicap direktur dan sebagainya. Tapi orang itu pertemanan itu dites dengan duit, itu akan berbeda. Kalau sudah dengan duit, urusannya berbeda. Nah, makanya kadang-kadang label ustaz, label ajengan, label kiai itu akan hapus semua ketika dia berhubungan dengan uang. Bagaimana dia bermuamalah dengan uang? Apakah dia amanah? Apakah dia tepat waktu? Apakah dia itu tarsok, ntar besok gitu? Itu merupakan tantangan tersendiri. Makanya gimana Bapak, kalau ada orang teman alumni misalnya pinjam uang, Bapak lihat keadaannya, dia
butuhnya itu buat konsumtif atau produktif. Artinya kalau konsumtif, ya yang beli beras, yang beli dahareun budakna gitu kan, oh konsumtif. Atau produktif, dia punya proposal, dia pengen jadi punya ada usaha yang membutuhkan uang sekitar 2 juta dan sebagainya. Nah, sikap kita apakah meminjamkan atau gimana? Dan kita itu ada duit. Nah, sikap kita kalau kebutuhannya konsumtif, itu akan lebih baik diberek. Misalkan dia bilang, saya perlu duit 500.000 ini, jangan jam susu kuda, jam ini, jam adalah jam kuliah dan sebagainya. Oh, itu konsumtif. Ya, kita punya uang nih 1 juta, ya udah kita mendingan sumbang 200.000. Iya, abdi masih harus nabut, sobat mau 200.000. Artinya 200.000 itu kita akan menilai kawan. Dengan 200.000 itu kita akan menilai kawan. Janjinya 2 bulan. 2 bulan janji dibalikan, alhamdulillah. Tidak dibalikan pun kita niatna sodako. Karena itu uang konsumtif. Karena dia akadnya akan untuk hal yang konsumtif. Sudah sodako. Tapi kita jadi catatan, ini kawan ini nggak akan. Kita kasih pinjam 200.000 selama 2 bulan, ternyata nggak balik. Ya udah, kita cukup tahu aja. Cukup tahu, guys, berarti kita menilai teman bis sampai di situ aja. Anda menghargai persahabatan ini dengan 200.000 itu aja. Nah, lain halnya ketika sifatnya yang berbentuk produktif. Nah, ini produktif ini kan kita bukan pengusaha yang sudah berpengalaman, bukan itu ada trik-triknya sebetulnya. Di Instagram itu juga ada sebagai pendidikan ekonomi, hal-hal yang sifatnya konsumtif. Artinya kalau konsumtif ada, misalkan kita punya uang nganggur nih 5 juta, alhamdulillah setelah kerja kita tuh punya uang nganggur 5 juta. Tapi uang nganggur itu nggak nganggur yang murah, tapi kita siapkan untuk biaya nikah 5 juta itu, kita siapkan biaya rumah kalau bagi yang udah berumah tangga. Tiba-tiba ada orang teman kita alumni nawarin investasi, entah investasi apa, pokoknya mah menguntungkan. Nah, itu kembali kepada Anda mau ditarik menjadi akad pinjam, ya akad pinjaman, jangan menjadi akad riba. Tapi kalau Anda konsumtif itu menjadi akad mudharabah atau murabahah, maka jadilah akad murabahah. Artinya Anda juga menanggung resiko kerugian. Kita dulu pernah belajar akad mudharabah. Misalkan saya meminjamkan uang ke Pak Ed 5 juta buat dagang Pak Ed. Tapi dengan konsekuensi dagangnya dagang nasi goreng gitu, misalkan. Estimasi pengembalian ya dalam waktu 3 bulan udah kelihatan untungnya. Oke. Karena ini uang dingin, saya kasih pinjam ke Pak Ed dengan usaha nasi goreng berjalan lancar. Dalam 3 bulan ternyata uang itu sudah kembali. Pikirlah, kita akadnya apa nih? Akad mudharabah. Akad mudharabah mah Pak Ed punya untung 70%, saya 30%. Uang tetap diam di situ, uang tetap jadi modal. Tapi misalkan 3 bulan berikutnya rugi, ya saya ikut rugi. Jadi jangan ada pendagangkan duit. Karena itu usaha apa coba? Usaha apa yang paling cepat? Usaha duit ya teman. Anda tahu rentenir itu ngadagangkan duit bank. Karena Anda nyimpen duit di bank kan jadi loba duit ya bank teh. Akhirnya ku bangun teu diputerkeun, eta jadi nambah. Dari mana dia akan menggaji karyawannya? Dari mana dia akan menutupi sewa gedung ataupun sewa operasional bank tersebut? Ya dari duit tambahan. Kumaha duit dia jadi duit? Ya kan jual duit. Makanya kita misalkan nabung di bank 10 juta, bunganya mah paling
2.500 sebulan, 2.500 masuk 2.500 sebagai pengembalian Anda menabung di bank tersebut. Tapi lamun kurang minjem 10 juta, Bang, seberapa bunga? Minimal itu yang kurang itu 1,5%. Itu per bulan. Berarti 10 bulan berarti 15%. 10 bulan. Berarti dari 10.000 itu 15%-nya berapa? 10 juta 15%-nya berapa? 10 juta 15%-nya berapa? Hah? 1,5 juta. Jadi ente lamun minjem ke bank 10 juta, ya nu kredit kur ya, nu paling murah kok. Minjem ke bank 10 juta dalam tempo 10 bulan maka harus jadi 11,5 juta. Padahal orang menabung di bank untungnya seberapa? 2.500 atau 5.000. Tapi bank lamun nginjem ke kamu orang nginjem duit ke bank 10 bulan kudu jadi seberapa? 11 juta. Keuntungan bank berapa? 1,5 juta. Tuh keuntungan bank teh, kunaon orang bank teh kudu gaya. Orang bank teh nggak tahu anak WH ada yang kerja di bank nggak? Coba Pak Idam ada nggak terdeteksi anak WH yang kerja di bank? Biasanya rapi, wangi, perlente, untuk urusan make up udah ditanggung sama bank. Memang ada uang make upnya itu, uang make upnya 600.000 loh. Kalau perempuan itu kalau kerja di bank ada uang make upnya. Nanti tepat harus kita ukur, ada gincunya, ada ya ada bedaknya, itu tuh wajib diberikan make up gitu. Kalau kerja di bank itu ya kiraan 600.000 wajib gitu. Itu bekerja di bank. Nah maksud Bapak kembali lagi kepada adain din wa dain. Dain itu artinya ada kewajiban, ada hak. Filosofi kata-kata dain wa din. Tolonglah hindari, kalau kita tidak butuh, hindari meminjam uang. Tetapi dalam tahap tertentu memang kita juga nggak terlepas daripada pinjaman bank. Kalau bisnis ente udah omsetnya udah 1 miliar, ada omsetnya 10 juta 20 juta nggak mungkin gitu juga pakai bank. Semacam orang-orang Cicalengka yang bergerak di bidang dulu, mungkin ada teman-teman kita yang bergerak di bidang dulu, itu mereka sudah menggunakan bank. Makanya di Cicalengka itu ada bank mandiri yang kur. Ada bank apa lagi? BNI, ada bank apa lagi? BJB, ada bank apa lagi? BPR, entah BPR apa dan sebagainya. Kenapa satu Cicalengka itu banknya ada? Dulu mungkin 15 tahun yang lalu banknya di BRI bangun. Tapi kenapa sekarang di Kecamatan Cicalengka bank begitu berjamur? Ya karena kebutuhan ekonomi. Ayah tukang tudung, ayah tukang payet, ayah tukang kain, itu membutuhkan transaksi ke bank perbankan. Baik itu meminjam, itu nggak bisa dihindarkan. Apa-apa main riba, sebetulnya iya, Anda main riba di situ. Tapi ada klausul-klausul yang dibolehkan, ada klausul-klausul yang tidak dibolehkan. Karena itu ribanya sifatnya dalam arti konsumtif. Kan kadang-kadang orang Anda kalau mau konsekuen itu main riba nggak bongkar rekening. Wah saya mah kalau main riba nggak bongkar rekening. Sama dulu bongkar rekening. Baik hidup di zaman pitekan terus yang nggak punya rekening. Tapi kalau Anda manusia modern ya nggak mau. Akhirnya gaji misalkan Pak Idam Kemendes dibayar pakai rekening. Kalau dibayar pakai rekening,
mau nggak mau, karena kita tidak lagi hidup di. Nah, sebetulnya bagi peneliti fikih atau bagi orang yang suka dengan fikih, itu ada teori yang sekarang bagus, perpindahan daripada uang kartal ke uang digital. Uang kartal teh uang cash, uang kertas gitu kan, dulu teh uang teh emas berbentuk dinar dirham, dulu teh zaman Majapahit teh uang teh berbentuk emas dan perak, tail sebenarnya tail. Nah, itu berubah menjadi uang kartal. Uang kartal itu uang yang kita sekarang pakai, yang kertas-kertas 10.000 beren dan 50.000 biru, itu uang kartal. Dan uang kartal bertransformasi lagi kepada uang digital. Digital sekarang pakai handphone, e-money, banking dan sebagainya. Pakai seluruh e-banking. Atas, alhamdulillah, berarti mengikuti kemajuan untuk transfer gitu kan. Nah, disitulah sebetulnya uang itu hanya sebagai pengakuan saja. Jadi numpang harga itu kan numpang robak emas enggak, tapi di jumlah rekeningnya ada berapa? Kemakmuran 60 tahun yang lalu berbeda dengan kemakmuran 60 tahun yang sekarang. 60 tahun yang lalu, zaman aki orang pada air itu bongkar pisah. Kenapa? Karena semuanya legal. Usahanya di mana? Bapaknya itu bongkar sampai anaknya itu lebih dari 10. Dia pede aja karena supaya seorang anak belum dari 10. Artinya benghar, dan kebenharan itu dari hasil padi. Dihitung dia punya goa, dia punya simpanan lumbung padi. Jadi, tapi itu berlaku 40 tahun yang lalu. Kebenharan itu 40 tahun yang lalu emang citranya seperti itu. Tapi sekarang enggak. Apalagi setelah punya anak yang tadinya mungkin warisannya bisa 7 turunan, nah enak ke turunan ke-2 habis. Artinya ada dalam persepsi kita kebenharan itu ada dalam persepsi al-ghina nafsi. Jadi ilmu tawassauf kekayaan itu adalah kekayaan batin, lain kekayaan apa yang kita miliki. Kama lumurtain nafsi, kekayaan jiwa. Kembali lagi bahwa perbankan dengan segala modelnya itu memungkinkan bagi kita menolkan riba tersebut ketika uang itu dijadikan uang digital. Kalau uang digital itu hanya muncul di layar saja. Kita mau ke hotel, perpindahan hak aja. Uang digital kita distorkan ke hotel berbentuk digital juga. Kita mau belanja yang UMKM aja udah pakai kris, dan itu kris itu non pembiayaan. 5.000 dibayar 5.000 kris. Boleh ajukan tangan siapa yang tidak punya rekening, saya pengen ada perbandingan. Waduh, 1 orang anak perempuan ada yang tidak punya rekening. Oke, apakah alasannya alasan teologis, alasan agama, atau karena can butuh? Dan can butuh. Karena uangnya itu percuma dapat, uang lagi di mama, di bapak, dia belum bisa menghasilkan. Ya, oke. Artinya pilihan. Cuma jangan sampai kita meminjam untuk urusan konsumtif. Percayalah bahwa urusan konsumtif itu wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Naon sabang saning berupa ning jelema atau makhluk naon melata, Allah geus tanggung rezeki. Ya, yang belum ini ya masalah keinginan aja. Keinginan Anda. Kenapa kita miskin? Keinginan terlalu gitu.
keinginan loba. Yang enak tuh kan lagu ayah rezekina, kan itu yang enak. Saya mau loba daftar keinginan tapi rezekina serata. Jadi dipikir-pikir efek daripada surat Waqiah itu lain dengan setelah baca surat Waqiah terus hujan duit, bukan. Bapak harita nepikeun kata ikhlas masa maca surat Waqiah sapoe gitu. Ai maca surat Waqiah 100 kali sapoe. Nepikeun kata ikhlas. Apa? Pikir-pikir, oh bukan ngebeungharkeun urang surat Waqiah, tetapi memotong keinginan orang gitu. Jadi keinginan orang yang tadinya 100 keinginan menjadi ya 50. Karena keinginan itu nggak ada batasannya. Keinginan manusia itu nggak ada batasannya. Maka ya kurangilah keinginan tersebut, maka Anda akan menjadi kaya. Jadi jelema kaya itu lain anu boga Fortuner, lain boga nu apa atau boga naon, boga imah 10 bukan. Pemahaman kaya itu, orang yang kaya itu orang yang tidak butuh apa-apa. Anda butuh karena kawin, butuh Pak. Usaha wasyar'an yang makna secara syariat ad-din eta ma syara'allahu apa yang telah digariskan karena tadi insyaallah insyaallah ala lisan nabi kalawan lisan kana lisan nabi ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahkam dina pirang-pirang hukum wasumyan dinan jeung dingaranan dinan li'annana nudinullah karena kita bertekad kita punya keyakinan lahu bikin agama aina takidu tegesna natakidu kita punya keyakinan wanan qalu dan kita punya berkeyakinan nanqal wanan qalu dan kita punya pegangan wa isama aidan millah jeung dingaranna oge dintu millah makana aya doa nunda mayit bismillah wa ala millati rasul kita doa nyimpen mayit kana kuburanna bismillah wa ala millati rasul millah hadin bimana millah min haitsu annal mulka yumlihi dengan dasar bahwa penamaan millah itu bahwa raja atau pemilik segala itu yumlihi aminuhan ayulkihi atau yulkihi nepungkeun karena din ala rasul ka utusan wa yumlihi jeung minuhan ka rasul karena tadin alaina ka kami wa yusamma jeung ngaranan deui aidon deui syar'an secara syariatan sebagai syariat artinya syariatnya jalan min haitsu anallah sakin sayana anallah saestuna Allah syara'a geus mere jalan bukan eta din lana pikeun kami bayyana geus ngajelaskeun sa Allah lana pikeun kami ala lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena lisanna kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lain disebut dengan perkara din, keterangan perkara din. Jadi kesimpulannya ada din secara etimologi, ayat din secara terminologi. Etimologi secara bahasa di mana ta'ah, ibadah, jaza, hisab secara etimologi. Baik secara terminologi atau secara syariat adalah sesuatu yang digariskan oleh Allah melalui lisan Nabi, lisan
lisan Nabi Allah minal ahkam dengan pirang-pirang hukum. Baik itu hukum itu hukum itu kayak hukum di mana hukum syariat, di mana hukum akidah, di mana hukum akhlak. Karena semua apa itu hukum? Hukum itu secara bahasa adalah sesuatu yang disepakati antara pemilik dan yang dimiliki, atau antara sesama. Hukum misalkan disebut hukum adat. Hukum adat kan kesepakatan kita di antara manusia untuk menentukan sebuah hukum. Misalkan hukum adat di WH, misalkan lamun dahar itu masalah, lamun dahar dibagi dua atau dibagi berapapun itu makanannya, itu hukum adat di WH. Tapi lamun dibawa ke luar negeri itu bisa, misalkan dahar itu nyorok gitu, nggak bisa. Itu mah hukum adat di. Ketika Anda masuk ke Silatunda, ada makanan satu orang tapi dimakan oleh bareng-bareng, nggak masalah. Berarti kalau anak ada masalah berarti lain budak WH sih. Nah, itu kan hukum adat. Ada sama. Ada juga hukum yang pemilik, misalkan pemilik WH dalam artian pesantren ataupun yayasan mengeluarkan hukum-hukum, aturan kepada murid, aturan kepada guru, aturan kepada semua pihak. Nah itu hukum, artinya hukum yang dibuat oleh pihak yang di atas kepada pihak yang di bawah. Apakah bisa sebaliknya hukuman itu dibikin oleh pihak di bawah kepada pihak atas? Nah, nggak bisa dibikin hukuman, tapi itu artinya hanya sebagai blame saja atau penyalahan. Itu filosofi tentang wasallallahu wasallam sareng moga ngawuh rahmat sallallahu insyaallah zadahu artinya atau tegasna zadahu nambahan ka Kanjeng Nabi sallallahu insyaallah atfan wa ta'ziman. Atfan atfan lain dina atof, artinya anut lain, artinya kesejahteraan atau moga-moga nabian Allah teh atfan itu berbentuk lamun dina bahasa Inggris mah blessing. Atfan itu blessing bahasa Inggris. Blessing teh God bless you. Blessing teh apa jadi pokok bahasa Indonesia? God bless you, tenang. Enggak, bukan ridho. God bless you. Allah menyertai Anda. Wa ta'ziman jeung kaluhungan. Wassalaman jeung mudah-mudahan ngawuh kasalamatan insyaallah aizadah terus nambahu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahiyatan penghormatan uzma'anuhum balaghat anu nyampe nana tahiyah at-darajatul quswa derajat anu tinggi. Nah ini makna sholawat juga, artinya kita tahu Nabi Muhammad itu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Jam seberapa ini? 12, 5 menit lagi. Ibadah yang dilakukan oleh makhluk tapi dilakukan oleh Khalik. Tapi kalau Khalik lain ibadah karena ini sebuah kewenangan saja. Yaitu sholat. Allah melakukan, makhluk juga melakukan. Nah, artinya sholawat ini ke rumah Nabi Muhammad dijamin surga. Kanjeng Rasulullah awal man dakhalal jannah, yang sempat diprotes bukannya Nabi, ya Allah
umat abdi heula sama me abdi moal surga moal dibuka kecuali anjeun di payun. Artinya Rasulullah sudah dijamin masuk. Tapi di sholat salawatan wae, nah maksudnya ya seperti ini air. Salawatnya seperti air. Kanjeng Nabi teh geus geus pinuh caina. Kurang Allah. Tapi dibere salawat dibere salat di luber. Nah kita itu hanya menangkap luberan daripada air tersebut. Semacam gini. Pemahaman kita pada sifat qiyamuhu binafsihi. Qiyamuhu binafsihi Allah berdiri sendiri, Allah mandiri. Allah tidak butuh karena ibadah orang, Allah nggak butuh kepada sholat orang. Artinya sholat orang itu kepada siapa fungsinya? Balik lagi kepada makhluk. Kurang sholat, kurang puasa, lain yang Allah, tapi yang kurang sholat. Artinya filosofi qiyamuhu binafsihi itu Allah itu maha mandiri, maha tidak butuh karena naon. Allah ghani an nafsihi, Allah sudah cukup dengan dirinya sendiri. Erek aja rek ibadah kalinya ieu erek teh nggak peduli, Allah nggak ada urusan. Tetapi ibadah itu kembali kepada makhluk manfaatnya. Jadi ibadah sholat, puasa, haji dan sebagainya itu sama sekali tidak menguntungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kembali kepada siapa? Kepada maslahat makhluk. Begitupun sholawat. Sholawat yang kita ucapkan sebetulnya dari kajian Rasulullah bermanfaat aja jika Rasul karena Rasulullah sudah dijamin masuk. Artinya kelebihan daripada sholawat itu akan kembali kepada man shalla alayya sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mengucapkan salawat kepada aku satu kali, maka Allah akan membalasnya 10. Nah, itulah kaluberan yang dinamakan dalam salawat. Mas'alatul wallahu a'lam bishawab. Penerusan. Sudah? Berarti Anda tertarik dengan pinjol? Jangan. Nauzubillahi min syururi akhir zaman huwa pinjol. Semiskin-miskinnya kita tetap berusaha sampai kita menggunakan teknologi pinjol. Ketagihan, betul. Kayak gini, ketagihannya budak lelaki itu di game. Nah di game ini macam-macam. Ternyata game itu juga menjadi sarana pertemuan. Ditemukan hacker yang jago dari Semarang itu yang kasus 2 minggu terakhir. Hacker siapa namanya? Yang bisa meretas NASA ini kan badan antariksa Amerika, orang Semarang bisa masuk ke NASA. Ternyata dia bilang bahwa saya ini bisa hacker ini dari game. Artinya dari game dia menemukan komunitas hacker itu dari aplikasi game. Jadi kita itu di dunia maya akhirnya menjadi komunitas sendiri. Bagi orang yang disebut orang menyendiri aja, apa? Disebutkan orang apa? Kuper, bukan kuper. Inover. Extrovert. Ya, bukan lagi introvert. Introvert itu sebetulnya ada orang-orang sebetulnya yang udah capek lah dengan zaman ini, dengan pergaulan sekarang akhirnya lari. Apa istilahnya?
autis. Kalau autis itu kan bukan penyakit tapi kelainan. Nah, untuk orang autis itu dia bisa berinteraksi ternyata di dunia maya ketika dia gagal interaksi dengan dunia nyata. Jadi autis itu bisa jadi kekurangan tapi bisa juga jadi kelebihan. Para autis itu dia menemukan dunianya di dunia maya. Setelah itu bertemu dengan autis saja dan mereka bisa ngobrol dengan perantara itu, yang akhirnya bisa menemukan dunia tertentu. Akhirnya dunia ngaco nantinya, menghacker orang, ya kerjain orang dengan situs-situs tertentu atau ngasih virus tertentu, ya akhirnya jadi kerjaan. Jadi nggak tahu apakah lulusan Wasilatul Huda jadi hacker. Satu sisi bapak bangga kalau ada lulusan Wasilatul Huda jadi hacker. Cuma untuk ke taraf hacker itu Anda harus jadi autis. Anda harus jadi kamarnya lampunya itu. Di kamar dan di kamarnya juga tersedia internet. Mungkin sama orang tuanya setelah 25 tahun dia dari lulus Alia sampai 25 tahun di kamarnya cekinun kalian orang sudah marah monster monster hari cicing 5 awak makin gede dan arwah walaupun tapi pegawai di kamar itu kan artinya seperti memelihara monster. Hanya bapak kadang-kadang kalau ada orang tua nanti budaknya orang terjadi kalian cicing di kamar buat cicing di kamar dia dikasih wifi kan diminta wifi copotin wifi nya karena itu sama saja memberi makan monster. Ya depannya di depan komputer, di depan laptop, di depan handphone sehari lagi terus sampai kebegadaan-begadangan dilakukan ya lalu jadi hacker, dia menjadi teman fotografi, jadi teman slot judi karena daya main slot kita udah tahu mulai judi, tapi ketika judi itu misalkan diaplikasikan dengan bonus dan sebagainya kita jangan menganggapnya nggak judi. Iya kalau misalkan bonus, tapi kedepannya judi. Kenapa? Ada beli di Indomaret disediakan beli merchandise, misalkan beli slot ini berapa ribu berapa slot itu semuanya adalah judi. Dan kita harus bisa menganalisa dan membedakan ilmu pesantren disebut maisir judi dan kumaha. Ketika misalkan dari akad judi itu ada sebuah akad yang merugikan salah satu pihak, maka ini disebut judi, akan disebut goror, akan disebut hal yang menguntungkan diri sendiri. Kenapa jual beli dibolehkan? Karena jual beli itu menguntungkan kedua belah pihak. Yang satu dapat uang, yang satu dapat barang. Itulah yang dinamakan dengan jual beli atau barter. Zaman dulu, yang satu dapat ikan, yang satu dapat nasi, dapat beras. Itu menguntungkan. Jual beli itu sebetulnya menguntungkan kedua belah pihak. Ya, jangan Anda misalkan, oh mereka boleh kayak kemarin, kurang untung, hebat untung. Tidak ada untung. Anda untuk mendapatkan barang tersebut. Misalkan Anda beli pemalu wanita, ya ada untungnya dapat pemalu wanita. Indomaret dapat uangnya. Itu yang kita dalam rangkaian jual beli. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan riba itu berarti ada sebuah akad yang menentukan salah satu pihak. Nah itu kita harus
pertama lagi dengan ilmu-ilmu pesantrenan kita mana yang halal, maka kalau anak-anak wah kayak nama bagiannya terus tersentak dunia itu terus dunia bagiannya Islam pertanyaan Bapak, apakah percaya orang Islam karena ulim? Orang yang Islam itu yang suka ulim, orang yang suka pernah ke dunia luar, pernah ke dunia tanpa batas, baru Islam itu baru dikatakan Islam. Hari ini cici wadima terus ngomong Islam kan bohong. Cici wadima pesantren terus ngomongnya Islam. Orang Muslim ini yang mengucapkan itu orang yang setelah kemana-mana, dunia bisnis kelewatan, dunia politik kelewatan, dunia hitam kelewatan, dunia putih kelewatan, baru dia Muslim. Jangan ngomong Muslim balik pada cangka mana atau abdi membaca zuhud, emang mana zuhud dia pernah bawa duit sabaran ya paling 5 juta nanti nggak duit miliar nanti balik zuhud. Artinya orang zuhud itu orang yang sudah merasakan dunia, orang itu baru zuhud. Nah begitupun orang yang ngomong tasawuf bohong namun ngomong ke tasawuf baru dia tidak tahu muamalah dengan benar. Cek murid Imam Abu Hanifah karena Hasan Asy-Syaibani disebutkan man lam yatafaqah, orang yang tidak tahu fikih maka lam yatasawwaf, dia tidak akan masuk ke dunia tasawuf. Kumaha dia apal hal haram hari tidak apal bab maka orang yang tasawuf itu bukan wiridana kuat, bukan, bisa jadi orang yang fakih terhadap bab muamalat kemudian dia menjalankan ilmu tasawuf. Jadi wah si mah asup mereka wah pokoknya kesiksa di tapangan nah itu tasawuf lah pokoknya tasawuf supi dan ya supi kan tanya saja dia paham gak dengan muamalah atau masih dalam sekolah supi sekolah Coca-Cola lupa kalau tidak komen yang saya cukupkan dan membawa minta maaf minggu kemarin karena miskomunikasi saja jadi Bapak tidak bisa hadir bulan kemarin ya. Kemudian kemarin juga ada pengunduran diri 1 minggu ya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada agenda saja? Nggak ada. Nah, kalau ada agenda yang misalkan dibutuhkan Bapak hadir ya Bapak tinggal menetapkan saja. Ada Pak Idam agenda saja? Nggak ada.